Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Adutomo, NIM B201950 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Ramadan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah konseptual yang berjudul Perbedaan Sistem Politik pada Masa Pemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo. Ini dengan pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester genap 2020-2021. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang dunia perpolitikan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Sukoharjo, 16 Juli 2021, Tertera Agus Adutomo. Lalu daftar isi yang berisi tentang halaman sampul, prakata penulis, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, teori sistem politik pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi, dampak perubahan sistem pemerintahan pada negara, kesimpulan, implikasi, saran, dan daftar pustaka. Lalu bab 1, pendahuluan latar belakang. Sejak 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan resmi menyatakan kemerdekaannya. Mulai saat itu, Indonesia mulai menata sistem pemerintahannya secara mandiri. Dimulai dengan adanya sistem kabinet parlementer yang dibentuk pertama kali oleh Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan RI, hingga sampai saat ini Indonesia telah menjalani pergantian sistem kepresidenan serta jabatan pada sistem pemerintahan Indonesia selama beberapa kali. Sebagai negara berdemokrasi, Indonesia telah mengadopsi konsep governance di mana di dalamnya melibatkan negara, pasar, dan masyarakat sipil untuk menjaga kestabilan negara. Tercatat sejak Indonesia merdeka telah terjadi pergantian era beberapa kali, dimulai dari masa Orde Lama dipimpinan oleh Presiden Soekarno, dilanjut dengan era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Lalu era reformasi yang kita lalui sejak era kepemimpinan B.J. Habibie sampai dengan Megawati. Sejarah konstitusi Indonesia telah melewati berbagai macam perkembangan. Tahap-tahap yang dilalui memunculkan ketatanegaraan yang khas, trauma masa lalu, terutama akibat terjadinya praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi sebagai tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, hingga ide untuk mengamandemenkan UUD 1945. Perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, mulai dari berlakunya UUD 1945, kemudian berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, lalu berlakunya UUD 1950, hingga berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya. Kemudian UUD 1945 diubah secara berturut-turut pada 1999 sampai 2002 dengan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan yang kemudian dijadikan lampiran. Sebenarnya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan bentuk demokrasi di Indonesia yang telah melalui era dengan sistem demokrasi sebanyak 4 kali yang berbeda-beda dalam sejarah kemerdekaan. Pertama, pada saat masa demokrasi liberal di awal kemerdekaan. Kedua, yaitu demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak era Presiden Soeharto. Dan yang terakhir yaitu demokrasi pada era saat ini yang dinilai tahap transisi. Dengan adanya sistem perubahan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa ini, diharapkan mampu menjadi lebih baik lagi sistem pemerintahan di Indonesia. Setiap negara pasti memiliki bentuk sistem pemerintahnya sendiri untuk mengatur dan menjalankan urusannya. Sebuah sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan dasar, pola kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengambilan
kebijakan dan lainnya yang berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan dalam bidang politik serta bidang lainnya. Tujuan dari sistem pemerintahan itu sendiri untuk menjaga kestabilan masyarakat, tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, fondasi pemerintahan serta menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan pemerintahan serta menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan sehingga dapat menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan yang baik yaitu yang merujuk pada bentuk negaranya. Setiap sistem pemerintahan memiliki ciri khasnya masing-masing, baik itu kelebihan serta kekurangannya. Sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri yang tertera dalam konstitusi adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memiliki dua jabatan tinggi secara bersamaan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu, perumusan masalah. Yang pertama, apa itu teori sistem politik menurut David Easton? Lalu yang kedua, apa saja perbedaan sistem politik pada masa demokrasi yang dipimpin oleh SBY dan Jokowi? Lalu yang ketiga, bagaimana dampak perubahan sistem pemerintahan pada negara? Lalu tujuan dari ditulisnya makalah ini selain untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu memiliki tujuan untuk mendeskripsikan teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton dan juga mendeskripsikan perbedaan sistem politik pada masa era demokrasi yang dipimpin oleh SBY dengan Presiden Jokowi saat ini di Indonesia dengan menjelaskan kekurangan serta kelebihan yang ada. Lalu manfaat. Berdasarkan tujuan penelitian dari makalah yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan teori dari sistem politik serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Bab 2. Pembahasan 1. Teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton. Politik menurut Easton ialah sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menjelaskan dua tahap pembentukan teori sistem politiknya. Pada alokasi nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya salah satu proses politik. Tetapi proses alokasi nilai ini tidak dilakukan secara sembarang orang, melainkan hanya boleh oleh lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu. David Easton adalah seorang ilmuwan yang berusaha membangun ilmu politik yang sistematis melalui dua tahap, yaitu yang pertama melalui tulisan ilmiahnya yang berjudul The Political System. Ia menyatakan betapa diperlukannya suatu teori yang umum dalam ilmu politik. Kedua, pada tulisan ilmiah lainnya yang ditulis oleh Easton, yaitu A Framework for Political Analysis dan A System Analysis of Political Life. Di sini ia mulai memperkenalkan serta mencari konsep yang mendukung tulisan sebelumnya, untuk kemudian mencoba menerapkannya ke dalam kegiatan politik yang nyata atau praktis. Dalam hal ini, Easton telah membuat kerangka berpikir secara dasar untuk mengkaji dan menganalisis sistem politik lebih dalam. Kerangka pikir ia buat bersifat adaptif dan fleksibel, karena itu dapat digunakan oleh beragam struktur masyarakat maupun politik. Teori Easton ini mungkin akan dapat diaplikasikan secara improvisasi oleh para peneliti dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik. David Easton pun pernah mengajukan sistem definisi tentang sistem politik yang terdiri dari 3 unsur sebagai berikut. Pertama, the political system values by means of politics, artinya sistem politik menetapkan nilai dengan cara kebijakan. Kedua, its allocation are authoritative, artinya penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan. Ketiga, its authoritative allocation are binding on the society as a whole, artinya penetapan yang bersifat paksaan akan mengikat masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa sistem politik memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, pola yang tetap
dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik berupa suprastruktur politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun infrastruktur politik, parpol, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Kedua, kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang material dan imaterial untuk menjamin kesejahteraan. Dengan kata lain, membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat. Tiga, penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara ilegal. Keempat, fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik yang bersifat ke dalam maupun keluar. Sementara itu, Easton mengemukakan ada 4 asumsi yang mendasari pemikirannya yang bersifat umum dalam menganalisis suatu sistem politik, diantaranya. Pertama, yaitu ilmu pengetahuannya memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk menyusun fakta atau data yang ditemukan. Yang kedua, para peneliti kehidupan politik harus memandangi sistem politik sebagai keseluruhan, bukan bagian yang terpisah satu sama lain. Ketiga adalah dari hasil riset sistem politik yang terdiri atas 2 jenis, yaitu data psikologis serta data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Sedangkan data situasional terdiri dari semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik, organis, dan manusia, dan sosial. Yang terakhir, keempat, yaitu sistem politik harus dianggap berada dalam suatu ketidakseimbangan. Dari penjelasan di atas, maka asumsi yang dikemukakan oleh Easton dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, perlunya membangun suatu kerangka sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. Kedua, perlunya memperjelas menyangkut konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik. Ketiga, perlunya memperjelas tentang lembaga-lembaga apa saja yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan nilai di tengah masyarakat. Keempat, perlunya pemahaman bahwa sistem politik itu merupakan gambaran keseluruhan komprehensif, sehingga tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya kita tidak hanya mengkaji lembaga legislatif saja tanpa mengaitkannya dengan peran lembaga eksekutif dalam melakukan implementasi perundang-undangan. Kelima, Easton juga menegaskan bahwa kajian atas sistem politik harus mempertimbangkan aneka pengaruh dari lingkungan, bahwa kondisi psikologis masyarakat, pola geografis wilayah negara, ataupun situasi yang berkembang pada level internasional harus diperhatikan pengaruhnya terhadap suatu sistem politik. Dengan kata lain, kajian atas sistem politik tidak boleh bersifat historis. Keenam, para peneliti sistem politik perlu membangun pemahaman bahwa sistem politik berlangsung dalam suatu ketidakseimbangan sehingga alur kerja sistem politik mempunyai daya dorong. Pelaksanaan kebijakan publik yang dirumuskan oleh sistem politik juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat membentuk kualitas dampak kebijakan di kemudian hari. Dampak suatu kebijakan baik positif maupun negatif dapat dijadikan umpan balik dan dapat dijadikan masukan baru mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu, di lingkungan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap sistem politik. Namun sebaliknya, dalam kehidupan politik nyata, lingkungan juga akan terpengaruh oleh sistem politik. Dalam konteks inilah terlihat interaksi antara lingkungan dan sistem politik. Lalu sistem politik pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Masing-masing dari setiap negara mempunyai ciri khas dalam mengatur dan menjalankan sistem kepemerintahannya. Sistem kepemerintahan sendiri berarti sekumpulan aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pengambilan suatu keputusan, menentukan suatu kebijakan, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan di berbagai negara sendiri berbeda-beda, tapi dapat disimpulkan bahwa ada 5 macam golongan utama, yaitu presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, dan demokrasi liberal. Masing-masing memiliki gaya dan cirinya sendiri. Sementara sistem pemerintahan di Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan
presidensial, yang berarti presiden memiliki dua jabatan yang tinggi dan juga ia sendiri sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tidak hanya itu, suatu sistem pemerintahan presidensial juga dapat dicirikan dalam suatu pemilihan kepala eksekutif atau juga kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak dipilih oleh parlemen, sama halnya seperti yang berlaku di dalam sistem parlementer. Negara Indonesia sendiri tercatat telah melewati 4 pergantian demokrasi, dimulai pada masa awal kemerdekaan, lalu masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, hingga saat ini era reformasi yang dimulai pada saat tahun 98 hingga sekarang. Dapat dilihat dari periode 2004 sampai 2014 yang dipimpin oleh Presiden SBY masih menganut sistem presidensial. Sistem pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang pertama di Indonesia yang berasal dari hasil pemilihan langsung oleh rakyat sendiri. Pemilihan umum yang pada saat itu diselenggarakan pada tahun 2004 menghasilkan keputusan bahwa jabatan presiden dipimpin oleh SBY dan wakilnya Yusuf Kala. Ciri dan gaya kepemimpinan SBY tampak sebagai visioner dan intelektual tapi indecisif, sedangkan Yusuf Kala sendiri memiliki gaya pemimpin yang berani dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan-keputusan, dan juga ia berani mengambil risiko tapi decisif. Peran presiden dan wakil presiden SBY dan Yusuf Kala menjadi campur aduk di dalam menentukan suatu keputusan dan tindakan yang mengakibatkan dualisme kepemimpinan. 5 tahun setelah selesainya masa jabatan Presiden SBY, lebih tepatnya Indonesia memasuki masa jabatan yang dipimpin oleh Jokowi. Di dalam era kepemimpinan Joko Widodo selama 5 tahun itu, suatu penguatan demokrasi nampaknya seperti diabaikan. Namun Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kehidupan demokrasi pada eranya perlu sangat diperhatikan. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa kebebasan pers dan mengutarakan suatu pendapat merupakan pilar demokrasi yang harus tetap dijaga dan juga dipertahankan. Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa kemajemukan etnis dan budaya Indonesia serta agama dilindungi oleh konstitusi. Semua masyarakat memiliki hak yang sama dan perlu juga ditegaskan bahwa pemaksaan kehendak berdasar unsur sara atau jumlah massa bukanlah termasuk daripada bentuk demokrasi. Jokowi sendiri melakukan suatu serangkaian kebijakan-kebijakan di dalam memajukan Republik Indonesia dan juga berusaha membenahi evaluasi dari pers SBY. Secara ringkas bahwa setiap sistem pemerintahan yang dipimpin oleh masing-masing presiden baik SBY maupun Jokowi mempunyai corak demokrasi yang beraneka ragam dan juga menjadi ciri khasnya masing-masing. Corak demokrasi tersebut menimbulkan kekurangan dan kelebihannya sendiri, dan dari segi gaya kepemimpinan SBY yang dapat dilihat tampak visioner, berwibawa tegas, serta nampaknya intelektual, sedangkan gaya kepemimpinan Jokowi ialah sederhana dan lebih mengayomi. Lalu dampak perubahan sistem pemerintahan pada negara. Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala segera menuntaskan masa pemerintahannya selama 5 tahun. Banyak pekerjaan penting dilakukan dan diselesaikan, termasuk pencapaian-pencapaian yang berhasil ditorehkan sepanjang 5 tahun pemerintahan tersebut. Laporan 5 tahun ini dikoordinir dan disusun kantor staf presiden yang dipersiapkan antara Juli sampai September 2019, berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Laporan ini berisi visi nawacita pemerintahan Jokowi JK yang dicanangkan di tahun 2014 telah dicapai atau telah mengalami kemajuan terhadap 3 pilar utama dalam laporan kita, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang juga mencerminkan 3 pilar yang membentuk nawacita di bidang politik. Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman pemerintah yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan di bidang politik. Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020. Kemudian di bidang ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia, produktivitas rakyat, dan daya saing bangsa.
serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business, kemudahan berusaha. Sebagai wujud komitmen, pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan regulasi yang efisien dan kunci akselerasi pembangunan ekonomi, kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Pemerintah telah memastikan rakyat atau tanah dengan program redistribusi di bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Yang paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa. Lalu program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat. Bab 3. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sistem politik memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik berupa suprastruktur politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun infrastruktur politik parpol, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Berdasarkan paparan di atas, ciri dan gaya kepemimpinan SBY nampak sebagai visioner dan intelektual tapi indecisif. Sedangkan Yusuf Kala sendiri memiliki gaya kepemimpinan yang berani dan menentukan dan mengambil suatu keputusan-keputusan, dan juga ia berani mengambil resiko tapi decisif. Dan jika dilihat dari Jokowi sendiri melakukan suatu serangkaian kebijakan-kebijakan di dalam kemajuan Republik Indonesia dan juga berusaha membenahi evaluasi dan dari pers SBY. Secara ringkas bahwa dari sistem pemerintahan yang dipimpin oleh masing-masing presiden baik SBY maupun Jokowi mempunyai corak demokrasi yang beraneka ragam dan juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Implikasi berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis. Implikasi teoritis, setiap pemimpin mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik dan juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi pasukan dalam pengembangan mata kuliah ilmu politik, khususnya mengenai peranan pemerintah sebagai sarana baru dalam berpartisipasi politik. Lalu saran, berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang peneliti sarankan antara lain. Satu, secara umum diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dan bijak lagi di dalam mengatur negara ini dan juga meningkatkan sistem politik dan pemerintahan guna mempengaruhi partisipasi politik. Lalu bagi masyarakat diharapkan untuk ikut turut serta di dalam menjaga ketertiban negara serta untuk menambah pengetahuan tentang politik yang berdampak pada partisipasi politik. Lalu yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memfokuskan penelitiannya tentang variabel lain yang mempengaruhi partisipasi politik yang belum termasuk dalam penelitian ini. Daftar Pustaka Asmara Rangga Pandu 2019 mengukur capaian 5 tahun pemerintahan Jokowi JK di bidang politik. Lalu linknya www.antarnews.com dan daftar pustaka selanjutnya Lumowa Joni 2017 yang berjudul Peranan Legislatif dalam Mekanisme Pemerintahan Daerah Kabupaten Jaya Wijaya Jurnal Lyceum 5.1. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.